gemuk, standar lah, bukan standar juga ya, oke lah di angka 69%-an. Tetapi yang gemuk itu sebenarnya adalah menterinya, kementeriannya. Oke, next bisa diturunkan, saya lanjut. Nah, pertanyaannya adalah, sedikit lagi Pak Yose, 2 pertanyaan terakhir. Kenapa Presiden Prabowo membentuk kabinet gemuk? Jadi kalau koalisi sebenarnya nggak gemuk juga, jadi saya lebih suka menyebutnya kabinet gemuk. Pertama, kita harus ingat bahwa Gerindra bukan partai pemenang di legislatif. Gerindra hanya mendapatkan 86 dari 580 kursi di DPR, hanya 14%. Yang kedua, dia gemuk bisa jadi karena desain tim kampanyenya yang juga gemuk. Dan alasan yang ketiga adalah gemuk karena adanya kebutuhan dari presiden terpilih untuk memastikan stabilitas politik di parlemen dan di luar parlemen. Nah ini di luar parlemen ini menarik ya. Ada tiga aspek ya. Pertama, partai-partai yang tidak mendapatkan kursi di DPR itu tetap diakomodasi di pemerintahannya Presiden Prabowo. PSI, PBB, Garuda, Prima, dan Gelora. Nggak dapat kursi di DPR tapi diakomodasi. Jadi stabilitas di luar parlemen. Yang kedua, kelompok kepentingan. Kelompok bisnis, keagamaan, relawan. Yang ketiga, kelompok penekan, ya, mantan aktivis mahasiswa, tokoh media, tokoh HAM, gitu ya. Dan yang keempat tadi yang disampaikan Pak Yose, mungkin juga karena ada kebutuhan untuk transformasi pada isu-isu strategis. Untuk menyingkat, saya masuk pada implikasi ya. Nah, apa implikasinya dari kabinet yang gemuk ini? Implikasi yang pertama adalah karena kita lihat sebagian dari para menteri dan wakil menteri itu pada saat yang sama adalah elit dari partai politik. Apa implikasinya? Implikasi yang pertama tentu akan ada perebutan akses-akses terutama pada program-program strategik pemerintah yang dapat mempengaruhi pemilih dalam pemilu. Jadi partai akan berebut akses-akses itu. Yang kedua akan terjadi semacam internal competition, kompetisi internal, terutama di antara partai-partai koalisi menjelang pemilu. Tahun pertama mungkin masih restrukturisasi nomenklatur dan administrasi. Tahun kedua mulai bekerja. Tahun ketiga dan keempat sudah persiapan pemilu. Nah, jadi akan ada muncul internal competition di antara partai-partai koalisi menjelang pemilu. Implikasi ketiga, itu beberapa menteri dan calon wakil menteri kita lihat terasosiasi dengan kelompok bisnis tertentu. Dan ini tentu pertanyaannya bagaimana menteri-menteri dan wakil menteri tersebut meminimalkan konflik of interest dari kebijakan-kebijakan politik yang akan mereka ambil. Implikasi yang keempat saya kira karena menterinya banyak, lebih dari 100 menteri, wakil menteri, kabinet, saya khawatir ke depan, di pemilu ke depan, DPR kita akan terdorong juga untuk menambah jumlah anggota DPR. Sekarang 580, bisa jadi karena ada kondisi seperti sekarang, DPR kita juga akan termotivasi untuk menambah jumlah anggota DPR. Nah ini implikasi yang juga akan terakhir. Masukan, saya ada 3 masukan. Yang pertama, evaluasi berkala menjadi penting untuk memastikan kabinet yang gemuk, struktur yang gemuk itu dapat